Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi kita hidup, kita senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam kejadian. Selagi panca indera kita masih berfungsi, kita senantiasa dihadirkan dengan berbagai macam peristiwa. Peristiwa atau kejadian saat ini yang sedang hits adalah tentang minyak goreng yang langka atau kasus penipuan, crazy rich, abal-abal. Atau boleh jadi kejadian yang sehari-hari kita alami seperti kemacetan, atau mungkin anak balita kita yang memecahkan gelas di rumah. Itu adalah kejadian atau peristiwa yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar, yang kita bisa rasakan, yang kita alami. Kejadian sifatnya adalah netral. Pikiran kita lah yang memberikan makna terhadap kejadian tersebut. Kita ambil contoh anak balita yang memecahkan gelas. Boleh jadi kejadian itu akan disikapi berbeda oleh orang tua yang berbeda. Orang tua pertama terpancing emosi, kemudian marah, berkata-kata yang kasar, atau orang tua kedua yang tetap sabar, tetap tenang, sambil mengajari anaknya agar berhati-hati. Sikap tersebut bisa berbeda karena makna yang dimiliki orang tua itu berbeda. Orang tua pertama boleh jadi memaknai anak balita itu adalah anak yang nakal, anak yang susah diatur, anak yang nggak bisa dibilangin. Karena punya pikiran seperti itu, maka sikapnya demikian. Nah, inilah pentingnya kita untuk memilih makna-makna yang positif terhadap semua kejadian. Karena semua kejadian itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur sesuai yang kita mau. Tetapi pikiran kita ada dalam kendali kita. Kita sendiri yang menciptakan makna. Kita sendiri yang memberikan anggapan, memberikan label. Kenapa ini penting? Karena dari pikiran akan berpengaruh kepada perasaan, akan berpengaruh kepada ekspresi wajah, akan berpengaruh kepada kata-kata yang terucap dan sikap. Bayangkan orang tua yang pertama tadi. Ketika berpikirnya negatif terhadap anak, maka perasaannya bagaimana? Marah. Bagaimana kira-kira ekspresi wajahnya? Bayangkan. Tidak enak dipandang kan? Atau bayangkan dan dengarkan kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Tentu tidak pantas. Bagaimana sikapnya? Pikiran berpengaruh kepada perasaan, berpengaruh kepada ekspresi wajah, berpengaruh kepada kata-kata dan tindakan. Nah, teman-teman sekalian, inilah pentingnya kita meregulasi diri kita. Pentingnya kita untuk mengendalikan pikiran kita agar senantiasa positif. Ada sebuah penelitian menyimpulkan bahwa setiap hari manusia memiliki 60.000 pikiran di benaknya. Dan 80% dari pikiran tersebut adalah negatif. Bayangkan, apabila 60.000 pikiran
80%-nya itu adalah 48.000 pikiran negatif dalam benak kita. Kalau kita tidak kelola, kalau tidak mampu kita kendalikan, maka bagaimana perasaan kita, bagaimana ekspresi wajah, bagaimana sikap kita, tentu akan negatif. Karena itu, kita perlu mengembangkan sebuah keterampilan yang begitu esensial menurut saya. Keterampilan yang begitu penting. Bagaimana kita untuk mundur dan membuat jarak dengan sebuah kejadian. Kita tidak mesti langsung merespon kejadian tersebut. Kita perlu menyadari benar, memastikan benar hanya pikiran-pikiran yang positif yang kita miliki, yang kita pilih untuk merespon sebuah kejadian. Inilah teman-teman yang disebut dengan keterampilan yang begitu penting yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita latih, kita biasakan, yaitu keterampilan membuat jarak antara diri kita dan kejadian. Tentu dalam pemikiran bahwa kita tidak seperti sumbu pendek yang ketika kejadian kita seketika itu merespon, ya. Kita kembangkan sebuah kebiasaan untuk membuat jarak, kita mundur sejenak, kita pastikan, kita pilih hanya pikiran-pikiran positif, hanya pikiran-pikiran yang memberdayakan diri kita, hanya pikiran-pikiran yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Tentu kita pastikan juga pikiran itu adalah kita bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dari pikiran itulah melahirkan outputnya adalah tindakan. Kita pastikan pikiran yang baik, maka tindakan kita insya Allah akan baik. Seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Demikian teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar kita bertambah semangat untuk membuat video selanjutnya. Silahkan di-like dan di-komen dan juga share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.